Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Asik. Lu kalau gua nyanyi ini lu pasti tahu nih siapa tamu kita kali ini. Tapi buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, biar ku lihat warnamu. Asik. Ariel. Gua mau tanya, lu sesak napas? Kan begitu gimmicknya kalau dia nyanyi. Agak ya gitu. Harus gitu. Kalau yang itu mungkin Ariel Noah ya. Iya. Kalau Ariel yes. Sono kan no, sini yes. Ariel yes. Iya lah. Di sono no. Om Parto luar biasa, tepuk tangan dong. Iya. Cuman sebelum Noah kan ada Ariel siapa? Peter Pan. Nah kalau gue Ariel counter pen, jadi yang buat pegel-pegel ya. Tahu gue aja heran apa nyamain ya. Emang menurut lu gimana? Agak mirip gitu ya? Mirip. Terus orang berkata apa setelah mengetahui bahwa lu itu mirip gitu? Biasa aja sih. Hostnya kan lu ya? Iya, apa gue jadi tanya ke lu? Iya, sorry bro. Om Parto gimana nih kegiatannya? Selain macul? Enggak, gue nggak macul. Apa dong? Dagang voucher isi ulang. Oh iya. Enggak, tapi serius, ini gue juga serius nih. Oke ya, lu jangan bercanda ya. Gue tuh sekeluarga nih, ngefans banget sama Om Parto. Emang cuman lu doang punya keluarga, sombong amat lu. Iya, juga punya keluarga. Enggak, maksudnya gue dan keluarga gue yang sama Om Parto. Iya. Masa Om Parto ngefans sama diri sendiri? Enggak sih, enggak, maksudnya lu jangan sombong gitu. Gue keluarga, nah gue juga punya keluarga, cuman nggak gue omongin, diam aja. Jadi keluarga gue nggak usah gue omongin nih. Diomongin nggak apa-apa lah, udah terlanjur. Gue nih sekeluarga ngefans banget sama Om Parto. Dari zaman Patrio ngelaba. Oh iya. Itu di TPI 94 ya? Iya. 94, 95 itu ngelaba. Itu zaman sekolah itu, pokoknya kalau ada ngelaba kita sekeluarga pasti nonton. Pasti nonton. Saking ngefans sama Om Parto tuh ngefans, bener-bener ngefans. Pokoknya begitu ngelaba kelar kita tuh pasti ketawa-ketawa bareng, anjing lucu banget Akri gitu kita bilang. Iya, kan gua di sini. Kenapa lu ngomong? Oh iya, kenapa lu ngomongin Akri? Lu enggak manu perasaan gua. Jangan ya, harusnya lu angkat guanya kan Akrinya kagak. Oh iya benar. Lu salah lu. Lucu udah ganti host dah. Lucu parah itu. Keuntungan kita adalah waktu itu zaman-zaman ngelaba enggak ada stripping, Bro. Jadi seminggu sekali, weekly doang kan, seminggu sekali. Jadi orang nungguin nih. Misalnya kita tayang malam minggu, ditungguin malam minggu. Nah kalau sekarang kalau nggak stripping nggak bakalan terkenal. Iya. Dulu berarti seminggu sekali kan? Seminggu sekali. Itu pakai latihan nggak tuh? Enggak, kita ada namanya bedah naskah. Bedah naskah aja paling 2 hari atau 3 hari sebelum kita syuting ada naskahnya. Dan kita sering berantem itu di sini kalau lagi bedah naskah. Oh ya? Iya. Maksudnya ya ini aja lah kan apa? Gini. Debat. Kita kalau Patrio itu yang utama itu endingnya, ceritanya endingnya apa nih? Yang dari awal sampai ini udah biarin. Yang penting endingnya harus lucu. Gitu. Biasanya kan kalau ngelaba tuh endingnya pasti plot twist. Plot twist ya. Pasti plot twist tuh. Jadi gini, contohnya gini nih. Nih kita cari endingnya nih, cerita Malin Kundang. Kalau endingnya biasanya adalah Malin Kundang dikutuk jadi batu karena tidak mengakui ibunya. Kita beda. Jadi begitu Malin Kundang datang, ibunya nangis-nangis. Di Malin Kundang tidak mengakui bahwa aku bukan anakmu, aku bukan ini. Nggak taunya udah dikutuk sama ibunya nggak jadi batu. Ternyata ada masih kuli panggul, Bu, aku Malin Kundang. Nah itu kan, lu Malin Kundang pantas yang ini gue kutuk. Iya makanya plot twist. Ya plot twistnya. Jadi itu yang kita cari. Kadang-kadang kita ribut ya masalah plot twistnya itu. Itu Patrio tuh kebentuknya gimana sih? Dari sel telur kali. Hah? Sel telur. Dari sel telur. Ya. Jadi berarti cangkang dulu berarti? Enggak. Kita dulu, gue punya grup, Eko punya grup. Kita dinaungi oleh sebuah radio humor yang pertama di Indonesia, Radio SK. Eko punya grup, gue punya grup. Pecah grup mereka. Gue waktu itu ada Eman 4 sekawan, almarhum Ali Molem, almarhum Juki. Eman ikut ke 4 sekawan, gue tinggal bertiga. Itu juga pecah juga. Akhirnya Ako, Akri, ada lagi Jejen kalau nggak salah pecah bikin Patrio. Itu juga kita mikir namanya apa ya, udah dari Patriot diganti, udah Patrio aja bagus nih, apa nih, Parto, Akri, Eko gitu, akronim dari itu. Terus nama acaranya apa nih, kita mikir, kan kita harus punya satu acara di Radio SK itu.
1 jam durasinya siaran di Radio SK, bentuknya taping atau rekaman. Mikir-mikir, akhirnya dapat ngelaba gitu. Waktu itu idiom ngelaba lagi ngetop banget tuh. Iya. Lu ngelaba mulu kerjaan lu sama cewek ini. Oh, ngelaba banget Nah, tadinya tuh. sebelum ngelaba kita ada gitu. Cuman kayaknya nggak bagus nih. Konotatifnya nggak bagus. Ngebegal tadinya. Ngebegal. Iya. Agak lagi. Itu bukan ngelawak. Ngebegal. Itu kan emang sampingan. Aduh gitu bro. Kangen nggak? Hah? Enggak sih. Jadi kurang lebih 12 tahun kita di TPI tuh. Iya. Dapat muri acara yang pokoknya dapat 3 kali muri. Kita apa nama acaranya, acara terlama, acara terapa pokoknya deh gitu. Tapi bener nggak kangen sama Akri? Kan masing-masing Mas Eko udah punya kesibukannya. Eko di anggota dewan, Akri ceramah gitu. Nah gua tetap di bidang seni entertain aja lah. Masih nggak mungkin ada kemungkinan buat Patrio lagi tuh ya? Patrio masih ada. Orang tanya Patrio udah bubar? Enggak, masih ada. Cuman kan eksis tidak eksisnya kita karena kita nggak kelihatan di TV, nggak punya acara, jadi kelihatan nggak eksis. Patrio masih. Gitu. Tapi masih sering manggung bareng masih? Ya, boro bro. Gua kata masing sibuk masing-masing udah. Iya kan. Gitu. Jadi kita berapa tahun selama kurang lebih 12 tahun tuh di TPI ya tayang. Cuman Patrio usianya sekarang berapa ya? Sekarang bulan apa sih? Agustus. Hah? Lu jangan ambil untung lo. Agustus nih. Iya sekarang Agustus. Iya, Patrio tuh dibentuk tanggal 10 bulan 10. 10 bulan apa namanya tuh? Oktober. Ya, 10 bulan 10 94. Kita ulang tahun 94. Berarti 29 tahun. Oh, lu pinter matematiknya ya? Iya. 6 kali 6 bagi 7 berapa? 6 kali 6 bagi 7 tambah 2. Sedikit. Sedikit ya, emang soalnya dibagi ya. Sedikit. Kalau ditambah makin banyak. Hasilnya sedikit. Iya, makanya. Ini kan gitu. Mas Akri udah banting setir. Mas Eko juga udah banting setir. Nggak niat ngebanting Mas Eko. Nggak kuat gua. Jadi ya gua gimana ya untuk jadi sesuatu itu tergantung hati kita bro. Gua sekarang matinya masih. Gua dulu kerja di salah satu fast food gitu ya. Cuman karena jiwa gua seni, kayaknya gua nggak cocok di sini. Kan pekerjaan itu sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita. Kalau cocok di sini ya udah terusin aja gitu. Soalnya gue dulu kerja juga, ngelawak juga, akhirnya kita punya 2 kaki. Melangkah kedua arah nggak mungkin. Iya. Akhirnya gue, Ini itu dong susah. kecuali disuruh gitu. Terus ada yang nindihin tuh enak banget. Jadi begitu. Apa sih? Nindihin dalam arti memberi support. Ya, support. Iya. Akhirnya gue pikir gue ngelawak aja deh gitu. Karena sesuai dengan jiwa seni gue gitu bro. Berarti ngelatih nari udah enggak? Enggak gue, enggak. Dulu sih ya sempat 2 tahun lah latih nari jadi. Mpok Ati katanya sempat dilatih sama. Hah? Ya waktu itu striptis gue latih. Anjing. Mpok Ati lagi. Mpok Ati. Jadi emang nggak ada niatan untuk kemana-mana ya, tetap di entertain ya, komedi ya. Iya. Pernah nggak lucu nggak? Aduh, 2 pengalaman yang tidak mungkin terlupa. 3 lah kalau boleh 3 lah. Nanti 5. Enggak, 3 aja. 3 aja. 3. Patrio nih ya khusus. Suatu hari manajer Patrio. Nih kita dapat tanggal segini acara ulang tahun. Oke. Anak ulang tahun deh. Oke. Ya udah kita siapin materi dah buat ulang tahun. Begitu kita datang ke sebuah hotel, dia ada di ballroom kan acaranya. Kita ketemu dulu, orang tuanya mau ketemu. Oh iyalah. Kita datang. Mas Parto, Mas Akri, Mas Eko, Patrio. Aduh. Mas, ini anak saya ulang tahun. Dia mau dirayain kalau ada Patrio. Kalau nggak ada nggak mau. Oh iya gitu Pak. Iya fans banget ini. Anaknya mana Pak? Ini masih TK bro. Oh iya ini anaknya masih TK. Udah ngobrol-ngobrol. Oh iya udah tiap Patrio tampil pasti tunggu sama dia. Tahu manajer gue, Mas udah mulai Mas tampil acara. Oh iya udah kita masuk. Begitu buka baru, pung. Anak TK sama babysitternya ada yang disuapin, ada yang lari-lari. Cuman satu kelas itu doang. Satu kelas paling 15 orang ya, 15 anak. Sama babysitternya 30 berarti. Kita ngelawak apa nih? Gak tahu. Biasanya kan kita kan Eko duluan ya kan, prolog apa gitu baru masuk. Udah kita bertiga aja, langsung bertiga aja. Ya udah bertiga. Ya kita diri. Selamat siang adik-adik. Akri tuh baru ngomong tuh ada yang stand mic ada yang dorong. Didorong anak kecil. Didorong. Terus kita lagi, ini kita udah pokoknya udah blank banget mau ngomong apaan deh. Kita kan
bayangannya apa gitu, anak kecil TK, ada yang di pangku lagi disuapin, ada yang lari-lari, ada yang naik kursi. Terus gue lagi ngobrol-ngobrol, om, iupin balon om, iupin, oh iya, gue niupin balon bro, biasa kita tampil 45 menit minimal 30 menit ya, baru 20, udah yuk. Udah kita langsung pulang bro, manajer caleg, udah honorer lu ngambil dulu. DP emang pelunasan. Kita pulang duluan udah. Baru sampai posko kita marahin, lu gimana sih lu lihat? Ya kan penting kan ini kontraknya ini Pak. Apa kuotanya sampai, penting harganya segitu. Ya cuma lihat dong, anak kecil kita semua. Mendingan badut ya. Padahal ada badutnya tuh. Anjir, itu loh. Kedua, manajer tetap sama. Tahu ini ada acara di HI, ini ada alumni ini. Oke, kita tanggal segini-gini. Oke lah, datang kita. Begitu datang, table gitu, muter gitu kan. Acaranya panggungnya kecil, cuma muat 3 orang. Ini acaranya iya. Gue udah bawa gitar kan. Ini kita biasanya Eko, gue nyanyi, ntar Akri. Lu duluan deh kok, nggak taunya apa. Itu yang muter itu, Mas Farto duduk di sini aja, udah samping orang kakek-kakek gitu kan. Udah pakai alat bantu dengar gitu. Nonton, terus ada cucunya di sini. Eko udah prolog dulu, terus yang kakek-kakek, Dok, kowe sopo sing pidato kowe. Udah aja gue nggak, gitar kagak gue pakai, gue ada paling 15 menit dong kita pulang. Begitu pulang, aduh, lu gimana sih? Nggak taunya lu baca apa namanya, Ikatan Notaris Alumni Ikatan Notaris, ketemu kangen alumni Ikatan Notaris Indonesia. Notaris aja udah tua, nih alumninya. Udah tua semua, ini alumninya. Notaris aja udah tua nih, alumni Ikatan Notaris. Aduh, kita marahin lagi. Yang penting kan deal pala. Dua. Nah, itu ada cerita lucu lagi. Kita pulang dari HI ada cerita lucu lagi. Eko duluan kan bayar tiket parkir, jalan. Kedua gua, bayar. HI ada bundaran. Nah gua main motong aja malam-malam, prit. Selamat malam. Aduh, Mas Parto. Ya Pak, ini nggak boleh Mas, ini lurus dulu ke sono, baru balik arah. Barusan Eko tuh. Oh iya Pak, maaf Pak. Iya. Hati-hati, dari mana? Dari acara Pak. Ya hati-hati. Nah kita sebelum itu kita udah janjian mau makan ayam bakar di Blok M. Begitu kita udah sampai Eko, sampai gue udah Akri dia datang, lu pasti ditilang lu. Lu pasti ditilang lu. Iya. Nih yang kena anjing babinya gue. Jadi kemarin barusan Eko Patrio gimana sih kalau mendengar peraturan dicaci maki dan tuh si Akri. Gue yang kena apes jadi kata. Ada muter gitu. Anjir. Nah yang ketiga bro, jangan sekali-kali nih gue terutama ya pelawak nih, acara reuni kawinan udah sama di kafe gue pernah. Nah yang paling apa sih gue kawinan nggak sih, karena kalau kawinan kita ngelawak ya orang pada makan, orang reuni kangen-kangenan kita ngelawak, hei tonton ngapa gua pada ngobrol, namanya orang lama gak ketemu kan ngobrol ya. Nah gue pas tahun baru, nah di sebuah bar gitu kan, udah kita ngelawak yang lain. Akhirnya ada yang satu ke panggung, Tak, nggak usah ngelawak, lu mabuk aja sama gue sono. Aduh, dari itu 3 itu pengalaman, berasa kagak lucu banget kita. Mati harga mati udah 3 itu jangan coba-coba. Langsung mati gaya tuh ya. Mati gaya lah. Tuh Patria tuh, di antara Patria tuh siapa yang paling sering nggak sejalan? Nggak sejalan dalam arti kata enggak, kalau kita udah secara visi misi maksudnya. Kalau udah grup kita satu komando Eko, karena Eko tuh yang dapat linknya udah bagus. Gua sama Akri sih ngikut aja kayak gini. Berarti karena satu komando makanya di akhirnya buka Ekomando Production itu. Bisa juga ya kali ya. Kan satu komando Eko. Jadi Eko lah. Ekomando. Eko tuh motornya. Kita sama Akri nurut aja gitu. Begitu. Berarti leadernya nggak ada ya, sama semua. Sama semua, sampai honor aja kita bagi 4. Sama manajer. Enggak. Ya buat ini yang dapat 2 siapa nih? Agak lah, Patrio Eko sama buat kita operasional. Kan gaji karyawan segala macam gitu. Kirain bagi 4 nih, satu yang 4 nih buat entertain. Enggak, itu mah masing-masing lah. Masing-masing. Sampai ada yang nyesel pas entertain.
500.000 kalau beli jaket mah sampai setahun ini. Ada itu yang begitu, 500.000 kalau beliin jaket setahun. Ini cuma sepet gitu. Akhirnya muncul di ini. Apa? Di sini gunung, di sana gunung. Nah. Oh, itu setelah gua di Ngelaba lepas. Itu lama nggak tuh transisinya tuh dari Ngelaba ke Gua kelemahan apa, gua OPJ? kelemahan gua satu ngapalin tahun sama hari kelahiran anak. Oh iya. Ya. Anak gua tuh begitu tahu ada yang posting selamat, emang anak gua ulang tahun, buset telat gua. Gitu. Nggak apal. Oh, kelemahannya di situ. Tapi syahwat nggak lemah kan? Hah? Apanya? Syahwatnya nggak lemah kan? Lu gua kasih tahu lo. Nih, gua kasih tahu nih. Lu kalau mau main lama, ini untuk ini tambah plus 18 ya. Untuk main lama, biasa lu main gaya apa? Cuman gaya samping itu tahan 2 jam 3 jam. Gua kasih tahu lo. Samping. Gaya nyamping. Nah. Dianya kemana, kitanya kemana? Nyamping gitu. Enggak, gaya nyamping. Jadi lu buka, nah bini lu samping lemari. Itu sampai kita ketiduran juga. Nggak keluar itu ya? Ya, betul. Jadi ya alhamdulillah. Tadi lu tanya apa sih? OPJ. Ya, transisinya lama nggak? Oh. Gila, agak lama juga sih. Sempat gua main sinetron, sempat gua ngisi acara di Akhirnya Datang juga, terus acara apa. Terus ditawarin OVJ. Itu juga gua nggak tahu ditelepon sama Trans TV, "Mas, bisa datang nggak kita ketemuan?" Datang, gua nggak tahu ada Sule, ada Rina. "Gini Mas, kita mau bikin satu format acara gini. Ternyata gue itu adalah dalang kedua. Pertama waktu bikin dummy, kalau kita istilah dummy ya, dummy. 3 kali itu calontong dalangnya. Oh iya. Calontong dalangnya, cuman begitu. Ini tadi gini, terus Mas Parto jadi dalang, terus Sule jadi asisten dalang. Nah, sindennya Rina, pemainnya ada beberapa orang gitu kan. Oke lah, nggak taunya begitu kita bikin dummy langsung, "Mas, langsung tayang." Oh, langsung tayang. Waktu itu Komeng ikut main sempat 2 episode. Itu yang pertama-tama. Sempat main. Oh, Andre belum. Belakangan. Belakangan dia. Dia masih jadi bintang tamu dulu pernah. Ya, itu awalnya situ OVJ dan bertahan lama sih. Wah, gila. Parah itu. Salah satu ikon juga itu di Transcorp tuh, Extravaganza, OVJ. Ya. Keren. Ya, alhamdulillah. Lu jangan ngangguk aja, tanya lagi. Ngangguk doang. Ngapain? Kayak orang-orang di dashboard mobil. Berapa tahun tuh? Nah itu, kurang lebih pasti lemah kan? 7 atau 8 tahunan gitu. Oh, emang? Dari 2008 itu kan? Nggak tahu gue juga, gue lupa. Sampai 2020 sampai Covid kayaknya. Covid itu OVJ ini kalau nggak salah. Oh, Ribbon ini pengulangan yang pemainnya ada awalnya gue, Uus, Andika, Gilang Dirga, Gilang. Terus ya itu Ajis, gue sempat gitu. Dan itu terberatnya adalah tahun pertama kita OVJ yang baru gitu. Karena netizen membanding-bandingkan gitu. Oh, bagusan OPJ lama gini. Kita bertahan itu dengan niat baik, kita bertahan terus. Yang penting pemain-pemainnya bersatu aja. Bertahan kurang lebih 5 tahun. Udah itu untuk memenuhi keinginan netizen dengan di shotmatch segala macam, kita bikin lagi. Gue, Andre, Sule, Nunung, Ajis, dan ternyata cuma bertahan sebulan, bro. Bertahan sebulan. Udah ternyata masanya kita udah lewat gitu. Nggak bisa diulang lagi gitu. Orang mungkin nyari lucu yang beda kali. Beda. Ada yang mau nanya nih ya. Muka penasaran. Mau nanya apa, mau makan lo? Capaian mana, Mas? Hah? Syutingnya OVJ sama sebelumnya. Ngelapa? Sama Ngelapa. Ini agak serius pertanyaannya. Kalau lebih capek mana kayaknya Ngelaba sih. Karena gue kan di OVJ dalang, yang main orang lain, gue cuma ngatur-ngatur. Cuman kalau di Ngelaba gue harus turun main juga, terjun gitu. Cuman kalau di OVJ kan gue cuma ngatur sebagai dalang, ngatur doang pemain ngaco, baru gue turun gitu. Jadi tidak dituntut gue harus lucu sebenarnya gitu. Cuman gue memberikan bonus aja gitu. Begitu ceritanya begini, nggak tau Andre sama Sule sama
Ajis bikin cerita lain, aku marah gitu. Kalau di OVJ ya begitu, kalau di Ngelaba gua ikut main kan sebagai pemain juga. Ikut brainstorming juga kan. Jadi agak mikir, jadi kan pelawak gitu kan. Teman lagi ngomong kita harus udah dapet apa, kita mau ngelucu apa gitu. Kalau di OVJ gua nyantai aja, tok. Opening, cerita kan. tengah, closing. Cuman ikut main. Ada tanya lagi, coba. Kapan reuni Ngelaba? Nggak nyimak nih. Reuni, maksudnya reuni main bareng lagi kan udah lama nih. Udah lama. Duet 3 itu, kapan lagi kita ada rencana buat reuni ngelawak bareng lagi? Gini bro, waktu itu kita pernah 2 tahun lewat itu kita reuni bikin acara untuk acara di YouTube-nya Eko Mando itu buat menjelang berbuka gitu. Kita bikin, teman setelah ini ya nggak ada lagi. Jadi kan kita tergantung yang punya dana. Yang si Ekonya itu, kalau Eko nggak Komando, kan satu komando Om. jadi gua sama Akri sekarang akhir ceramah. Akri kan sebutannya dai sejuta murtad. Kalau Jainuddin MZ dai sejuta umat. Dai sejuta murtad. Habis dengerin beliau murtad semua orang. Maaf Bang Akri. Cuman dia tiap ceramah dimanapun ya udah gue dijadikan muridnya dia. Murid gue cuma 2, Parto, Eko. Ya udahlah. Tapi emang orang-orang kaget juga itu. Nggak pernah ngeliat ngelaba hilang tiba-tiba muncul Akri jadi ustadz tuh orang-orang kaget. Dia basicnya emang pesantren. Iya, anak pondok dia kan. Anak pondok gitu. Tapi kan orang kaget, ini orang biasanya ngelawak nih kok jadi ustadz gitu kan. Cuman kan sebelumnya sudah ada Pak Haji Komar. Dia sebagai ustadz juga udah ada Haji Komar, terus almarhum Ibing juga, Kang Ibing, ya? Banyak sih dari pelawak jadi ustadz. Yang jadi yang dari ustadz ngelawak? Yang dari ustadz ngelawak, ustadz sekarang pada ngelawak bro. Iya. Ya, lihat aja materi mereka pasti Lucu-lucu ya? lucu-lucu. Memang harus diselingi begitu sebenarnya sih supaya biar orang nggak bosan. Nggak bosan, nggak jenuh, cuman ya, bagus gitu. Dari tahun ke tahun ini mulu materinya kan orang bosan. Api neraka lagi. Disetrika lagi gitu. disodok lagi. Ya emang harus diselingi gitu. Jadi yang nonton juga ceria gitu, nggak ngantuk gitu. Selama ngelawak tuh yang paling ngerasa yang paling nyaman tuh sama siapa? Sama cewek kali ya. Itu kan bukan ngelawak. Iya lu lagi selama ngelawak paling nyaman sama siapa? Gua tuh maksudnya yang TikToknya paling iya, enak. gua sama siapa aja sih. Oh, iya. Gua sama siapa aja. Pernah sama Anwar waktu itu belum punya nama, pernah sama ini, pernah. Karena kita begitu ngelawak kalau udah dianggap senior gini-gini itu udah ada batasan, udah gue nggak enak nih, enggak. Cuman gue akhirnya membaur dengan mereka. Jadi mereka begitu, misalkan Anwar manggil gue Parto, pas ngelawak nggak apa-apa. Cuman pas di ini mah mereka tetap sopan, Om gitu, iya. Cuman masa lagi ngelawak Om Parto, ada batasan banget gitu kan. Jadi gue berusaha untuk membaur dengan mereka. Udah bukan masanya gue lagi, makanya begitu di OVJ itu gue udah ngikut mereka. Jadi senioritas gue udah gue hilangin. Akhirnya kan gue membaur sama Sule sama Andre segala, mereka juga nyaman ya udah. Jadi gue yang ngikut mereka, bukan mereka ngikut gue gitu. Nah, ada masuk nih dari fans. Oish, boro-boro. Dari fans apa lu? Ini emang lu live apa? Lu jangan gimmick lu. Iya kan biar lucu. Iya. Biar lucu. Aduh. Kayaknya habis pertanyaan ini. Ada apa? Udah lu tanya Idola dunia lawak ada nggak? Idola gua. Kalau kita mengidolakan seseorang gitu, akhirnya kita mengikuti apa yang seperti gaya lawaknya, gaya. Kalau enggak, gua menginspirasi mungkin dari almarhum Pak Jojon, ya sepelawak-pelawak di atas gue lah, menginspirasi banget. Oh, cara ngelawak gini-gini. Cuman kalau mengidolakan, ntar gue pakainya kayak Jojon lagi gitu. Enggak sampai gitu. Jadi gue inspirasi. Salah satu inspirasinya ya Pak Jojon, banyak lah pelawak. Pak Asmuni, Dono, almarhum gitu. Banyak gitu. Jadi sebagai inspirasi buat gue aja. Cuman kalau mengidolakan, menyukai seseorang gitu, enggak juga. Jadi kalau menyukai ya suka sebagai teman gitu, menghormati sebagai seorang senior ya. Pertama kali apa itu? Lanjut dong. Enggak apa, gua ngarang sendiri nih.
Pertama kali gimmick mirip Ariel tuh kapan? Stasiun Ramadan kali ya, tahun berapa ya? Stasiun Ramadan itu kita ngisi acara di salah satu stasiun TV RCTI, ada stasiun Ramadan itu namanya. Terus gua di lu kayak Ariel lu toh. Iya. Cuman gua juga aneh sih, kadang-kadang dibilang mirip Ariel, mirip Andika Kangen Band, mirip Denny Malik, ya, mirip Kak Seto, mirip Jet Li. Gue serayang nyebutin aja lah. mirip Jet Li. Iya. Padahal kan Jet Li punya 3 saudara lagi. Siapa aja? Jet Li, Jet Pam, Jet Coaster. Sama satu lagi Jet Lag A. Jet lag, habis naik pesawat. Lupa hari. Enggak. Tapi yang paling ikonik kan mirip Ariel. Maksudnya yang paling sering di ini kan Iya itu sih. kan. Dan gua itu bukannya apa lagu Noah maupun Peter Pan cuma 2 lagu. Karena gua kan kelahiran 61 bro, jadi lagu-lagu sekarang sekarang ada yang tahu. Itu pun gua harus ngapalin. Anak gua masih SD nih, ikut ajang Idola Cilik di stasiun RCTI, Idola Cilik. Anak gua ikut, yang sekarang Amanda Caca gitu kan. Papi, apalin lagu ini dong, menghapus bedakmu gitu. Menghapus bedakmu. Terus melangkah. Apa itu? Jejak. Oh iya. Menghapus jejakmu. Oh iya. Menghapus bedak. Oh iya, gua apalin. Bencong karnaval dong. Menghapus bedakmu. Dia harus bawa 2 lagu kan. Waktu itu lu tahu nggak? Rivalnya itu anaknya Ate siapa sih? Jeffrey Roluntu. Oh. Anaknya artis itu anaknya. Anakku masih paling kecil. Apalin papi, karena aku harus bawa 2 lagu. Yang satu duet sama orang tuanya kan. Apalin nih menghapus jejakmu. Tiap hari bro, gue pakai ini. Terus melangkah melupakanmu. Aduh, kurang lagi. Jadi gue harus duet sama mereka, sama anakku lagu itu. Yang kedua, ini Separuh Harga tuh kan. Dan terjadi lagi. Tuh gue harus hafal. Diskon Matahari itu ya. Iya, itu. Lagu Diskon Matahari itu Separuh Harga. Masa sih? Ya itu tadi Separuh Harga. Itu yang itu. Dan terjadi lagi. Separuh Aku. Itu. Lu pintar juga. Nah, namanya orang tua gimana ya? Itu yang gua hafal, yang lain-lain enggak ada yang hafal. Tadi lu nyanyi buka dulu topeng, gua enggak hafal sama sekali. Udah sampai situ. Udah cuma 2 itu aja, nggak ada yang lain. Yang lain dong. Enggak hafal, Bro. Ya udahlah. Kalau lu tanyain apa lagu Oma enggak, buset. Dari mulai melodi intro sampai akhir gua hafal. Sampai sulingnya hafal. Suling hafal gua. Dulit. Gue emang ininya genrenya dangdut sih sebenarnya. Gitu. Masuk ke dangdut ya. Suka Akri juga. Eko lebih ke pop. Eko itu bebas sih, cuman gue akuin ya, Akri itu suara bagus banget. Kita kan pernah rekaman juga Iya, ya. dia suara Akri ngaji dia, suara ngaji dia bagus. Bagus. Cuma dia nggak ngerti ketukan. Jadi tempo dia nggak ngerti. Kalau gue suara nggak bagus, cuman gue ngerti lah, karena gue main gitar, gue ngedrum juga, gini juga, gitu juga. Banyak. Gitu. Nah gue suara, nyopet. Akri itu suara bagus buat dangdut ya. Cuman dia nggak ngerti tempo. Kalau gua suara nggak begitu bagus, cuman gua ngerti lah tempo masuk. Nah kalau Eko itu suaranya nggak bagus, nggak ngerti tempo. Paling parah ya. Lengkap. Paketnya lengkap dia. Terus suruh nyanyi burung kakak tua. Aduh aneh. Cuman kita saling mengisi kekurangan gitu. Kelebihan mah kita ambil sendiri. Iya. Jangan bagi-bagi. Iya kan? Kekurangan kita isi boleh. Kelebihan ambil. Gitu. Batuk loh. Permen. Nggak mau. Nanti aja lah. Oke. Sekarang kan kita lagi ini dulu. Iya. Katanya punya kemiripan lain sama Ariel. Boleh Pak nih? Enggak gua jangan lah. Karena gua udah cerita depan Ariel sendiri. Aja ngakak anjing. Anjing lu. Ya kan gua pernah ikut video klipnya dia. Yang apa sih judulnya gue lupa tuh. Kayak yang pala jadi kaki jadi pala terus pantat hilang gitu.
kepala jadi kaki gitu, gue pernah Kaki itu. di kepala, kepala di kaki. Keinjak banget itu. Kadang kaki di kepala, kepala di biji ada. Itu gue pernah. Dan pernah gue disurprisein sama tim Opera Van Java. Gue suruh nyanyi. Begitu gue nyanyi, wah orang pada wow, bus sabutannya bukan, nggak taunya Ari di belakang gue. Katanya, ini sabutannya Maya nih. Katanya Ari di belakang gue. Aduh, Kena gimmick ya, kena gimmick Iya, Ariel. kena. Gitu lah. Jadi sekarang masih jadi bapak-bapak aja lah ya. Selain ngelawak-ngelawak, kegiatan sehari-hari ya. Gua sebagai orang tua yang diandalkan lah ya. Nggak juga sih, nggak diandalkan juga sih. Jadi gue seharian gue ya nyantai-nyantai aja. Apalagi kan kontrak dengan televisi gue udah nggak ada lagi yang stripping ya. Paling bintang tamu ini oke, bintang tamu oke. Jadi lebih banyak gue di rumah nyantai sekarang. Enak dong. Ya nggak juga lah. Loh, kecuali lu udah jadi 9 naga di rumah enak. Lu kan masih cacing ular. Lu kan masih cacing pita, masih ngeruk-ngeruk lumpur. Ya belum enak lah. Belum enak ya. Udah 9 naga baru. Udah, lu kan masih cacing pita, cacing lumpur. Ya minimal jadi 9 cacing lah. Iya, cuman masih lumpur doang. Udah tuh apasnya diambil sama orang buat mancing. Buat jadi umpan gabus. Nyantai, udah menikmati aja lah. Mensyukuri apa yang sudah saya dapat gitu. Iya, iya. Kalau nggak disyukuri, cukuri dong. Hah? Kalau nggak disyukuri panjang. Gondrong. Iya. Udahnya nggak? Ada lagi? Apa lo? Ayo apa? Bebas lah, apa? Pandangan apa menurut Om Akri? Apa Akri? Tuh. Saya maaf. Ntar gue sampein dah, dia biar dia jawab ya. Ayo, biar dia jawab. Menurut Om Parto, pelawak-pelawak yang sekarang ini perbandingannya gimana dengan dulu gitu? Yang dulu itu udah tua-tua. Iya. Enggak. Sekarang kan ada lagi yang komika-komika kayak lu kan? Lu kan komika? Enggak. Hah? Lu apa? Saya ya itu tadi cacing pita, masih cacing pita. Enggak, gue serius ini. Iya benar, enggak. Komika? Bukan. Dia apa ini? Gua aja hostnya nggak kenal ini. Gue taunya tadi siapa ya? Wah salah tadi yang Wadoyo kan. Lu sebenarnya apa sih? Wak Kadir, saya Wak Kadir. Wadoyo. Lu apa? Seninya? Kayaknya lu komika lu. Teater, saya lebih ke teater. Oh, Seni teater mana? pertunjukan. Teater 2 sudah Iya. dibuka gitu. Iya. Ya, lu kan di situ. Itu sering gue denger tuh pintu teater 2. Nah, itu saya di. Susah dibuka. Oh, iya. Tolong dibenarkan. Dia tanya apa tadi pelawak sekarang kan dunia komedi itu ada yang stand up komedi, ada yang komika ya. Cuman masing-masing punya jalan yang hampir sama cuman berbeda gitu. Kalau komedi pelawak itu memang harus punya teman bertiga gitu. Iya. Kalau komika kan sendirian aja gitu. Buat tektokan. Buat tektokan, dan mereka harus skrip banget gitu kan. Kalau kita enggak, komedi itu gue cuma dikasih naskah atau skrip itu cuma dibaca dong. Oh iya, ceritanya gini. Panduan ya, itu panduannya aja. Kalau mereka kan harus Susahnya improve harus, tuh. Ya harus gitu. Cuma masing-masing memang punya fans, punya kelebihan dan punya kekurangan gitu. Kalau pelawak kekurangannya itu kalau honor agak susah dibagi 3, bagi 4. Cuman kalau ini kan sendirian dia. Kenapa nggak nyoba stand up comedy biar sendirian? Hah? Kenapa nggak nyoba stand up comedy? Biar Bukan bidangnya bro, makanya gue nggak mau ngambil gitu. Iya, iya. Banyak yang nawarin, mas stand up comedy mas sendirian. Enggak, gue biasa ada lawannya gitu. Ada lawannya nggak lucu kan bisa kita marahin. Lu tadi nggak lucu lu. Kalau sendirian masa kita memaki diri sendiri. Ada masing-masing bidang gitu. Kita jalanin aja. Yang penting kebersamaan aja udah. Itu tadi jawaban dari Mas Akri ya. Ntar ini gue wakilin Akri ya. Wakilin. Jawaban gue nih, soalnya tadi Iya. yang tanya Akri. Mas Akri, gue wakili Akri itu. Ada lagi, coba. Mas Eko sering main film nggak? tolong ditanyain nanti. Sinetron dulu dia, Jaya anak ibu kota apa Jaya anak Jakarta gitu, pernah. Dia pernah main sinetron. Gue dulu sinetron itu waktu. Enggak nanya Mas, yang Mas Eko Oh, aja. iya. Jaya anak Metropolitan pernah sinetron cuman itu, sinetron. Bukan film ya? Bukan film dia. Sepengetahuan gue, cuman emang film belum pernah gitu. Nah sekarang kalau Om Parto, lu main film nggak? Film layar lebar pernah. Nih mungkin lu pernah tahu nih
Walter Mongosidi, aktornya adalah Roy Martin. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Gua masih Belum dengar apa dong itu? ya masih muda banget, Bro. Gue sebagai figuran, gue inget banget bayar 5.000, berangkat subuh-subuh jam 4. Berangkat subuh-subuh, gue inget banget. Jadi figuran pejuang. Wah, kita udah pakaian pejuang itu. Harus ada angnya itu. Apa? Ada ang. Maksud lu? Kalau nggak ada kan peju doang. Pejuang. Iya. Gue datang pagi-pagi. Wah, sekarang gue ingat Frankie Rorim Pandey itu sutradaranya. Adegan ini eksekusi. Wah, coba dipilih. Kamu. Wah, gue pakein kalep tahu nggak kalep? Yang kayak kulit. Kayak kulit ya. Ditaruh di belakang supaya ada bara dari itunya, mesiunya itu ketahan. Dia kan memang peluru kosong, cuman kan apinya ada. Taruh gue di pinggir sini kayak got gitu kan. Ya adegan. Gue harus bagus nih. Padahal cuma adegan mati doang ya. Itu juga kena kamera tahu kagak? Tembak, puas, gue langsung jatuh. Ada 4 orang dah. Ya udah, oke, cut, bagus. Sekarang adegan penyerangan, gue ikut lagi. Kamu sudah mati. Apa lagi? Pengen banget masuk lu. Apa lu? Kamu sudah mati. Oh iya, gue ditembak mati ya. Gue udah cuma 2 hari doang gue. Berarti emang dari dulu ya, dari kecil tuh emang bakatnya ke situ ya, ke entertain ya. Ya. Terus layar lebar yang kedua sama Sule. Lutung Kasar, bukan Lutung Kasar, ke Hong Kong apa gitu, gue figuran juga apa namanya kalau yang cameo. Cuman gue banyakan di sinetron waktu di Persari ada Topas Sangguru. Topas Sangguru itu aslinya di layar lebar pemainnya almarhum Didi Petet. Iya. Pak almarhum Bagio. Oh, Bagio. Topas Sangguru, almarhum Bagio, Topas Sangguru. Nah di sinetronnya gue yang mainin. Ada lagi Putri Bangsawan yang main almarhum Didi Petet, cuman di sinetronnya gue yang mainin. Itu gue nggak boleh ngelawak sama sekali di 2 sinetron ini, nggak boleh ngelawak, serius. Ngapalin gue waktu itu apalan masih jago lah, masih tek gue apal. Yang boleh ngelawak, saya ngelawak itu adalah Jekri, terus ada Wong Cilik, sinetron RCTI Wong Cilik. Banyak sinetron gue main di Persari. Tapi nggak boleh jadi dapat peran serius itu. Kenapa? Jadi lucu nggak, apa memang jadi serius beneran? Serius, nggak boleh ngelawak. Jadi gue sebagai seorang guru yang pokoknya sedih, gue harus bisa nangis. Putri Bangsawan gue juga udah nggak boleh ngelawak, bener. Begitu gue tok ini jangan bercanda. Ya siap udah bener, gue aktor banget. Gila, luar biasa. Makanya gue pengen dapat piala itu dulu. Citrun. Enggak, di Bandung memang gue dinominasiin, cuman nggak dapet. Akhirnya gue dapat piyama panjang apa tuh. Jadi dapat itu juga ya, udah masuk nominasi ya? Udah. Citra itu aktor terbaik tuh. Enggak lah, nggak tahu lah. Pokoknya di Bandung ada sinetron di ini gue masuk situ, cuman kagak ada. Adegannya nangis ada? Ada. Nangis beneran? Iya, gue inget banyak utang aja aduh banyak utang banget gue. Udah mati nangis baru. Terus kata saudara, keren banget nih Pak. Keren. Bagus banget yang ngedalamin karakternya, gila nih orang. Dapat. Oke nih. Padahal dia nggak tahu banyak utang. Memang kita harus membayangkan. Begitu mau adegan nangis, tunggu bentar ya, mata gue melek terus. Kan perih tuh. Udah perih melek terus baru. Yuk mulai tes keluar gitu. Nggak kayak artis sinetron yang tetes mata yang pakai rojo. Apa itu namanya? Tetes mata enggak? Pakai insto. Iya. Ya biasa. Pendalaman karakter aja gitu. Berarti itu aja tuh. Kalau film untuk film layar lebarnya cuma 2 apa 3? Dua yang itu sama. Itu juga bukan gua ini, satu figuran, satunya cameo udah. Nantilah ada lagi insyaallah. Ada cuman belum tayang di XX1. Kita ada sama Jaro juga. Om Jaro Kuat. Iya, berdua. Oh, berdua aja tuh di satu film itu. Cameo juga, bukan cameo. Dapat dialog lah pokoknya dah. Cuman Jaro agak banyak. Kalau gue cuman syuting 2 hari gitu aja. Belum boleh ini ya. Belum boleh di up judulnya belum. Rahasia. Pokoknya tahu sih judulnya. Emang judulnya rahasia? Jadi bukan. Enggak. Gue juga enggak tahu judulnya apaan. Gue cuma main doang gitu. Kapan rencana tayang belum tahu? Belum.
Tahun ini tahun depan. Tahun ini kayaknya. Wah. Nah, jangan ditungguin. Ya enggak, kita nggak nungguin kok. Iya, Kita nungguin Eko aja, Mam. Aduh, nyesel gua. Nyesel gua. Om Parto. Apa lagi? Malah zikir loh. Minum dulu. Oh iya. Agak jauh ini. Itu agak jauh lo naruhnya, lo gimana, mau ngasih minum nggak sih? Ini itu yang punya studio tuh udah ngingetin. Emang berapa menit sih? Masih 20 menit lagi ya? Enggak, durasinya berapa menit ini? Sekarang juga boleh kalau mau diudahin, kalau memang udah capek. Tapi kalau belum kita tanya lagi nih. Yakin bisa jadi dua sesi. Nggak boleh tanya lagi. Kalau udah gue mah pasrah sama lu. Pasrah. Kan lu hostnya. Kalau pasrah diam aja dong berarti. Iya, Dia apa-apain diam. Enggak lah. Goyang dikit lah. ngelawan dikit Iya, ngelawan dikit ya, lah. Diam aja, Oke. walaupun kita cacing pita. Ya, jadi oke, senang sekali sudah kedatangan host di sini. Lu yang ngomong. Oh, iya. Anjing. Kan enak makan gaji buta. Tadinya Makan gaji buta nggak bisa dipakai, dia nyasar kemana-mana. Oh iya. Mau belanja ke Sumarekon, Sumarekon. Ini nyasar ke sono. Nggak tahu dia karena buta. Ya, oke. Serius jangan bercanda. Oke, kita sekarang serius. Mas Akri tuh Bodoh amat. Akhri lagi. Lu kan gue yang di sini, ngapain lu tanyain orang? lucu soalnya Mas Parto ini lucu. Aduh, gua nanti pasti bokap gua seneng banget nih. Gila lu satu panggung sama Parto. Satu bangku gini lah. Panggung kita kan tampil, ini kan bukan Satu panggung. studio sama Parto Satu katanya. studio. Studio kan banyak studio, ada studio RCTI, studio mana? Satu frame sama Parto. Frame ya. Kan dua itu frame itu. Ya bisa ngobrol gitu aja. Bisa ngobrol sama Parto gitu. Ya semua juga bisa ngobrol. Oh, bisa iya. bisa ngobrol juga. Udah nggak usah diomongin kesukaannya dah. Udah masalah. Panjang Nah, itu. biar dia bangga. Abis ini ntar Iya. dia cerita tuh sama teman-teman sama tangga-tangganya. Tua semua lagi tangannya. Oh iya. Iya, Tangga dia tua, dia udah tua. Iya. Oke lah. Nggak ada, kalian nggak ada nanya lagi nih? Udah. Kalau kalian nggak ada nanya lagi? Asalnya dari mana sih? Aslinya? Iya. Saya aslinya ketinggalan di fotokopi. Makanya saya balik lagi. Pak, asli saya mana Pak? Oh ini diambil. Orang gue kelahiran Jakarta. Cuma orang tua campuran. Jadi bapak itu Purbalingga Purwokerto, ibu Purbalingga Purwokerto gitu. Lah mereka nyampur bro. Karena mereka nyampur jadi gua. Kalau nggak nyampur kan Oh jadi. iya benar. Gua bilang mereka campuran. Kalau ibarat bulu tangkis mereka tuh ganda campuran. Karena mereka nyampur, jadi gua Ganda campuran makanya jadi kalau ganda nggak campuran nggak jadi tuh. nggak jadi. Ya kan ganda sejenis nggak jadi. Gua Ganda campuran baru gua jadi. kelahiran Jakarta gitu. Makanya begitu ada orang, lah pengen kabarnya Mas Parto? Jarang orang-orang ketemu ya. Gue jawabnya bahasa Indonesia gitu. Padahal gue ngerti juga, cuman lu anggap gue orang lahiran sono kali diajakin ngomong gitu. Oh baik Pak, baik. Ya karena memang apa ya? Jadi gini, secara persona kan memang Om Parto tuh kan sering pakai logat-logat itu kan. Panjang lagi nih ceritanya nih. Ya kan? Jadi gini bro, gue awal mulanya ngelawak. Lu nggak tanya awal mulanya sih. Ini bisa jadi 2 sesi nih. Awal mulanya ngelawak gimana? SMP. Tiap kelas harus mengirimkan dutanya dalam arti kata untuk acara pramuka. Utusan lah ya. Utusan pramuka nih, ada yang ngirim drama, vokal grup, lawak, terus macam-macam ada tarian gitu. Tiap hari Sabtu. Nah, kebetulan di kelas gua tanpa minus gua nggak ikut. Itu ngirim lawak 5 orang. Jadi mereka latihan dulu kan Sabtu tampil biasa gitu. Mereka latihan pas hari ketiga latihan gue nonton di aula gitu kan. Begitu nonton ternyata ada guru bilang, "Ini si Budi mana Budi? Belum datang, Pak." Aduh, belum datang lagi udah. Edi Supono sini. Kan gue lagi nonton. Itu wali kelas gue, Edi Supono katanya. "Iya, Pak. Kamu gantiin Budi." Waduh, kan gue udah tahu cerita-ceritanya. Iya, gantiin Budi belum datang dia. Ganti. Dalam hati gue mikir, nih ngelawak gimana ya? Cuman gue satu RT itu, tetangga-tetangga gue kebanyakan orang Jawa, Purwokerto gitu. Gue makanya tiap ngobrol sama orang bapak bokap gue tuh ngobrol sama tetangga pakai bahasa Jawa. Jadi gue, wah logatnya, ya gue ikutin aja logatnya.
logatnya doang. Mereka ketawa-tawa, "Yo, lucu, kamu lucu." Lucu udah, Budi enggak usah. Kamu aja gitu. Itu. Dan gua alhamdulillah pernah menjuarai lomba lawak tingkat SLTP se-Jakarta Selatan gitu dengan gua di Jakarta Selatan. Gua dulu Zaman SMP itu ya? ya, jadi makanya gue disayang banget sama kepala sekolah gitu. Begitu tahu wah jadi kebanggaan nih. Begitu hari Senin harusnya putih-putih, gue pakai putih, celana abu-abu pendek. Udah itu telat loncat pagar lagi. Pas dia udah pacara. Begitu ngeliat Pak Lasko, di Supono, sini. Panggil gue. Kenapa Edi Supono tidak pakai putih-putih? Karena tadi malam habis ngambil piala, padahal emang gue enggak sih. Gue lupa aja. Dibelain bro, dibelain. Gitulah. Jadi kebanggaan aja dan kesayangan kepala sekolah ya. Gue kelas 3 SMP inget banget guru agama Toto. Edi Supono, maju. Gue maju. Waktu itu ada rokok kan, ada rokok yang isinya 3 batang. Pilih kamu rokok ini. Gue bilang, kenapa nih? Bapak lihat kamu turun dari Metro Mini ngerokok katanya. Gue diem aja. Kamu pilih atau keluar? Dengan gue keluar aja dah. Keluar, gue duduk di luar. Kepala sekolah datang. Di semua ngapain kamu? Ini Pak suruh keluar. Jangan di sini, kantor aja duduknya. Sini panas ya. Itu gue seneng banget tuh. Itu yang membuat gue malas belajar. karena disayang sama kepala sekolah. Udah itu habis olahraga. Baju itu harus masuk kan. Gue main baju gue keluarin, bertiga lagi ngobrol sama teman-teman gue. Tahu kepala sekolah. Kamu buka bajunya. Wah, kepala sekolah. Gue buka baju, teman gue juga buka. Kamu tidak rapi kamu. Ini semua bawa ke kantor. Kamu duduk kayak di sana. Teman gue dijemur, pakai kaos kutang dijemur. Gue ngadem. Itu begitu. Awalnya gue ngelawak di situ. Berarti ngapak itu dari situ ya? Lah iya. Gimmick mulai dapat ngapak tuh dari situ Lah ya. iya. Sampai dibawa terus tuh. Iya, sampai saja sinetron juga kayak gitu Mas, ngomongnya kayak gitu. Sampai ada satu idiom yang mana daripada itu, karena gua ngitung-ngitungin nih ngomong daripadanya ada berapa kali nih dia di pidato gitu kan. Untuk para petani daripada persawahan yang akan kita adakan daripada gitu kan, gue hitungin, gue sampai bisa jadi bahan nih gitu. Ya oke lah, udah cukup. Mas Akri, Akri gue pulang nih. Om Eko terima kasih banyak. Om Oke Don. Om Barto, terima kasih banyak. Ya, Luar sama-sama. biasa. Biasa di ceritanya. luar saya. Biasa di luar. Biasa gitu. di luar. Iya. Ya. Itu yang sama. Iya. Biasa di luar. Ya. Kamu biasa di luar. Kalau di dalam jadi. Tapi emang waktu itu di luar. Aduh bodoh amat. Ini panjang lagi nih. Panjang lagi ini. Si ampun dah. Om Barto, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Oke. Ting-nang ning. Nundak ting ting nundak ting ting ting. Nih, bentar. Kobra apa ini kita nih? Kalung. Naga. Oh, nah. Masa naga begini? Ini antara hiu sama cumi-cumi. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.